Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa habiya ghani. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala limpahan syukur, pujian kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan berupa kita pada hari ini diberikan kesehatan, keafiatan dan kemampuan untuk kita semua dapat menghadiri majelis undangan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya harapan kita bersama dengan duduknya kita di sini kita mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Juga tentunya harapan kita semua daripada hajat-hajat kita, dari hajat dunia sampai hajat akhirat, mudah-mudahan semua diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan wasilah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan yang sakit-sakit juga di antara kita Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya, yang sehat makin sehat badannya. InsyaAllah mudah-mudahan senantiasa terpelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, betapa bahagianya hati saat kita bisa duduk berkumpul memperingati Maulid Nabi. Kebahagiaan yang mungkin tidak bisa diutarakan dengan kata-kata apapun juga, karena memang apa yang dirasa sulit untuk diucapkan oleh kata. Kita bisa ngerasain nikmatnya maulid, tapi kalau ditanya kata-kata kita terbatas untuk menjabarkan nikmatnya maulid. Kita bisa merasakan betapa besar mungkin kerinduan kita pada sang Nabi, tapi kita kehilangan kata-kata untuk mengungkapkan kerinduan kita kepada Nabi. Itu semua disebabkan ya memang karena kita terbatas dan memang kita tidak punya keahlian itu semua. Berbeda dengan para kaum sholihin. Kaum sholihin walaupun mereka juga punya rasa, tetapi setidaknya rasa mereka bisa tertuang dalam kata-kata. Sehingga kadang-kadang kata-katanya itu jadi apa? Jadi inspirasi kita semua. Dan kita jadikan sebagai barometer dan tolak ukur. Cinta kita udah sedalam ini apa belum? Cinta kita udah sampai sebegininya atau belum? Kita contohkan ya, sebagaimana Habibana Ali bin Muhammad al-Habsyi di dalam salah satu qasidahnya, beliau mengutarakan bagaimana ungkapan rasa rindunya pada sang Nabi bisa tertuang dengan sebuah kata-kata dan tulisan. Nah, kalau kita kadang-kadang nulis kata-kata cuma bisanya RINDU. Merindu aja kita bisa ngomongnya. Tapi kalau buat kata-kata kita nggak bisa. Kita cuma bisa nulis rindu padamu Nabi, tapi kita nggak bisa lagi ngutarain dengan kiasan dan kata-kata lainnya. Tapi Habibana Ali, beliau memang orang yang berilmu, dan saya rasa keterbatasan kata-kata karena memang kita punya rasa juga masih terbatas. Kenapa orang soleh bisa ketemu kata-kata yang indah untuk ditujukan kepada Nabi? Karena rasa mereka jauh. Mereka betul-betul merasakan rasa yang tidak main-main. Makanya kadang-kadang orang kalau jatuh cinta, tiba-tiba bisa pinter berkata-kata. Ibu pernah jatuh cinta? Beneran pernah? Soalnya saya ragu nih. Ayo mudah-mudahan beneran pernah, tapi coba deh perhatiin, kadang-kadang hebatnya
kok bisa kalau kita itu lagi ngerasain jatuh cinta, nggak tahu kemana kata-kata muncul seketika. Kita bisa jadi bersajak, kita bisa saja berpuisi, bahkan kadang-kadang kita bisa menuliskan kata-kata yang begitu cintanya hilang kita ketawa sendiri. Bisa sih aneh nulis begini, nggak nyangka tuh kata-kata dari mana. Kenapa? Karena saat itu ada rasa yang emang kita rasa. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam salah satu qasidahnya beliau mengutarakan, yakadu min syiddati sywagir, yakadu min syiddati sywagi fuadi yatir ilal habibilladzi hubbuh sakan fid dhamir. Bisa-bisanya Habib Ali bilang hampir-hampir hati saya mau terbang. Saya hampir mau terbang dari saking rindunya saya. Gimana tuh mau terbang dari saking rindu? Apa ini hanya sebuah kiasan? Tapi kalaupun ini kiasan, kok bisa muncul kata-kata yakadu min syiddati, saking rindunya saya hampir-hampir saya punya hati ini mau terbang. Mau terbang kemana? Ilal habibil ladzi hubbu sakan fid dhamir. Saya mau yang dia memang menetap di dalam hati. Main terbang. Ini kiasan. Tapi kok bisa muncul kata-kata sedemikian rupa? Emang karena dirasa. Memang Habib Ali merasakan rindu sampai kadang-kadang rindunya itu melampaui batas pikiran. Dia merasakan saking rindunya sampai hatinya pun ingin dibawa terbang. Gak kuat sama rindu. Mata-mata ya dhanil maula lana bil masir. Mata ya dhanil maula lana bil masir. Nazur khairil waral Mukhtar Tahal Bashir. Dia ngomong, kapan kiranya Allah izinin aku bisa berjalan? Jalan kemana? Jalan untuk ziarah kekasihnya tentunya. Nazur khairul wara, saya pengen ziarah kepada sebaik-baiknya manusia. At-Taha al-Bashir, dia yang punya nama Taha. Pengen ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu yang sampai bikin dia itu betul-betul menanti kapan kiranya waktu saya ini bisa apa? Bisa ziarah kembali untuk menengok kuburnya Nabi Muhammad SAW. Ya emang orang kalau rindu kan begitu. Rindu pengennya nyamper, rindu pengennya datang. Gak ada orang bilang rindu tapi ngedekem. Gak ada. Orang bilang ustazah kangen, kemana aja gitu. Dia yang kangen, ngedekem ya kangen. Nggak ada orang kangen nyamper. Di mana-mana orang yang ngerasain kangen dia pasti nyamper, dia pasti gerak, dia pasti hadir, dia pasti ngedeket. Sama rindu pada Nabi Muhammad SAW, dia itu pasti nyamper, dia pasti ngedeketnya sama siapa? Sama Nabi Muhammad SAW. Tapi masalahnya ustazah ziarah ke makam Nabi itu kan gak bisa setiap waktu.
Nengok ke kuburan Nabi juga nggak bisa setiap waktu. Gimana solusinya buat kita-kita yang nggak bisa ziarah ke makam Nabi setiap waktu, tapi hati dirundung rindu ingin ziarah bisa sampai ke makam Nabi? Maka para ulama mengatakan, kalau kamu belum diberi kesempatan untuk ziarah ke makam Nabimu, maka jangan hentikan mulutmu untuk senantiasa bersalawat kepada Nabimu. Belum bisa ziarah kuburnya nggak apa-apa, tetapi jangan sampai udah ziarah kagak, ziarahnya belum nyampe ke sana belum, mulut juga gak buat sholawat, berat. Makanya alhamdulillah kelihatan orang yang memang di dalam hatinya memiliki kerinduan yang sungguh-sungguh di dalam hati kepada nabinya, mereka pasti kakinya kagak pernah berat buat datang ke maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak bakalan. Kenapa? Karena di maulidnya Nabi Muhammad, dia bakal apa? Dia bakal baca qasidah pujian yang ditujukan untuk kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cinta kita masih nyontek kata-kata para ulama. Kita belum punya kata-kata yang sedalam itu. Karena emang mungkin cinta kita juga belum sedalam itu. Tapi lihat nanti kalau udah punya rasa cinta yang begitu dalam sama Nabi Muhammad SAW, itu kagak tahu kata-kata dari mana seketika bisa muncul menggambarkan seberapa dalamnya kerinduan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi mudah-mudahan biar kata rindunya datang ke maulid Nabi, insya Allah rindu ini juga bisa nganterin kita ziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana doanya kaum salihin, juga doa dari dalam maulid ad-dibai, Allahumma rzuqna ziyaratahu fi kulli sanah wala taj'alna minal ghafilina anka wala anhu gadra sinah. Doanya kan gitu. Sahib maulid dibai doa, ya Allah ziarah ke makam Nabi setiap tahun. Tiap tahun. Ustazah, saya sekali juga belum pernah, doa aja tiap tahun. Saya minta ziarah ke makam Nabi tiap tahun. Dan emang jujur Bu, ziarah makam Nabi bukan tentang uang. Karena uang orang yang punya banyak, tapi kadang kesempatan waktu nggak ada, kesempatan ziarah nggak ada. Bukan tentang uang, ini tentang emang Nabi mau kita datang apa kagak. Untuk ziarah ke makam Nabi jangan pernah ngitung ziarah Nabi butuh uang. Ziarah Nabi butuh hati yang dipanggil. Karena banyak orang yang punya uang bisa kepanggil, bisa ziarah Nabi Muhammad SAW. Dan juga banyak orang yang maaf-maaf punya uang tapi nggak kepanggil-panggil buat ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Ziarah makam Nabi bukan tentang punya uang. Tapi ziarah ke makam Nabi tentang siapa hatinya yang emang dipanggil sama Nabi Muhammad SAW. Datang ziarah ke Nabi, belum bisa sholawat di sini buat Nabi Muhammad SAW. Apalagi doanya, wala taj'alna minal ghafilin. Ya Allah, jangan sampai lalai terhadapmu dan terhadap nabimu, walaupun hanya sekadar sekejap saja. Jangan. Karena orang yang namanya cinta emang bisa lupa. Ada ibu lupa telepon anak. Ada nggak? Ada. Ada istri lupa nelpon suami. Ada? Ada. Suami lupa telepon istri? Sering. Bukan ada, sering. Kalau suami lupa nelpon istri sering, istri lupa nelpon suami ada gitu, ada. Bukannya sering, ada. Umumnya kan gitu, karena perempuan biasanya lebih sering ingatnya daripada lupanya. Ala kulli hal, kita sebagai manusia sedalam apapun cinta kita sama orang yang kita hadapin hari ini, kita ada lupanya. Tapi kalau buat cinta sama Nabi, jangan pernah sekali-sekali cinta di maulid doang. Jangan pernah cinta sholawatan doang. Maka doanya apa? Wala taj'alna minal ghafilin anka wala anhu gadrasinah. Sekejap aja nih, kalau ibaratnya tidur tuh,
Ibu pernah tidur ngelenggut di majelis pernah? Sering dong ya. Bukan pernah doang, sering itu. Lagi asik-asik dengerin ustaz atau hilang. Wah gitu. Nah, itu namanya ngelenggut dikit tuh sinah namanya. Ya, ngantuk-ngantuk sambil ngelenggut. Tapi langsung sadar lagi. Kalau langsung nyender mah pules namanya. Jangan begitu ya. Kalau langsung nyender, ini enggak, ini cuma sekejap aja begitu. Kalau sama Allah sekejap aja jangan pernah mau kamu lupa. Jangan lalai, jangan. Ingat terus, dimanapun kita, mau kita di majelis, mau kita di luar. Kenapa? Karena itu beriringan dengan tanda takwa di dalam hati kita. Dan kita perlu ingat, Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan semua akhlak yang kita punya. Akhlak-akhlak kita ini mau disempurnain. Ibu percaya atau kagak? Al-Quran, satu buku itu Bu, kurang lebih malahan di dalamnya yang dikaji. 300 itu membahas permasalahan ibadah kita, sholat, zakat, puasa, ya dan lain sebagainya. 6.000-nya ngebahas apa? 6.000-nya ngebahas akhlak. Isi di dalam Al-Quran dari 6.000 permasalahan itu semua ngebahas tentang akhlak. Berarti lihat, walaupun kita di sini diminta sholat, diminta puasa, diminta ngaji, di antara yang juga perlu kita paling perhatikan mana akhlaknya. Akhlak. Dan ternyata kita punya panutan yang tidak kalah hebat. Bahkan panutannya adalah orang yang paling berakhlak di antara semua manusia yang berakhlak. Semua nabi itu berakhlak, tapi ternyata yang kita punya panutan nabi yang paling punya akhlak. Bayangin, nabi yang paling punya akhlak. Maka kalau sumpamanya kita nggak jadiin nabi sebagai panutan kita, kita rugi. Contohnya ada, belaga kagak lihat. Sudah diberi contoh, tapi belaga kebingungan, gak tahu mau ngikutin siapa. Kenapa? Untuk hari ini orang yang masih merasa dirinya tidak menemukan panutan itu gak pantas untuk diungkapkan. Karena Allah sudah menyuguhkan kita panut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bu, akhlak ini bagian daripada yang paling ngangkat derajatnya orang. Maaf, orang tidak tercela karena gak punya. Tapi orang tercela karena gak punya akhlak. Kalau gak punya harta mah gak bakal kecela. Tapi asal apa? Gak punya harta masih punya akhlak. Kalau gak punya harta gak berakhlak juga kebangetan. Udah gak punya harta gak punya akhlak juga, ini kebangetan. Orang punya tapi gak punya akhlak, gimana? Untung? Enggak. Hakikatnya ruginya kebangetan. Sudah diangkat derajat sama Allah dengan punya, tapi dia tidak melengkapi itu dengan akhlak, maka hakikatnya dia enggak punya tapi enggak punya akhlak, lebih hina dari yang kagak punya. Artinya apa? Lebih enggak tahu diri. Kita diingetin, berarti poinnya bukan tentang punya atau tidak punya, tapi poinnya ada akhlak atau tidak ada akhlak. Maka kita nih selama hidup, kita kepengen derajat kita diangkat sama Allah. Kita pengen punya ibadah, punya akhlak yang kalau bisa biar kata sedikit tangan kita di dalam hidup. Ibu di rumah punya cincin berapa ngaku? Punya berapa cincin? Punya apa kagak? Benar. Ada orang punya cincin satu dipakai, waktu ditanya cincin apa? Cincin nikah. Dijagain tuh cincinnya. Punya uang lebih, beli lagi kan? Ditaruh di mana? Lemari. Kondangan dipakai kagak? Pakai. Bagi yang kelebihan banget, punya cincin 5 kali.
Pertanyaan saya, tuh cincin 5 yang dia punya pernah nggak dipakai bebarengan? Pernah lihat orang pakai cincin pakai 5 bebarengan? Ada bu, ada yang begitu. Saya pengalaman, pernah salaman ke baret tangan saya sama orang yang pakai cincinnya kebanyakan. Saya pengalaman, tangan saya luka, masih ada bekas, belum lama luka gara-gara yang pakai cincin begitu. Udah orang punya tangan dikasih sama Allah 5, jari manis tuh disebut ini kan, pakai di sini aja. Ini tengah juga, habis tangan kita yang salaman sama ustadzanya pada luka. Cincinnya tajam-tajam ala kulli hal. Ada yang begitu, ada. Tapi di saat kita ngelihat orang pakai tuh cincin banyak, dia punya jari 5, dia nggak bisa pakai semua. Dia cuma pakai dari 2 jari, telunjuk, tengah menjadi manis. Dipaksa tuh cincin. Ntar tangan kanan, tangan kiri juga ikut. Macam-macam. Dia kan kelebihan. Biasanya di mana tuh ya bu ya? Ada dah di pinggiran-pinggiran sana dah. Yang pada pakai emas-emas gitu. Ala kulli hal. Oke. Kita dikasih sama Allah akhlak tuh varian. Saat kita punya cincin 5, kita pilih mau pakai yang ini atau yang ini. Kita hiasin diri kita dengan cincin yang kita pilih saat itu. Dalam hidup ada varian akhlak, pilih. Mana akhlak yang paling perlu kita hiasi diri kita dengan sifat itu. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan kalau orang punya, Allah angkat derajatnya tinggi banget. Tinggi banget. Apa tuh sifat? Yang pertama sifat halim. Halim tuh bu. Halim tuh orang yang begitu punya toleransi yang luas. Mudah memaklumi. Lebih memaklumi daripada menyalahi. Dia lebih dari sabar. Halim. Orangnya sangat toleran. Ada orang buat salah, maklum. Ketemu orang sebelahnya cemberut, maklum. Ketemu orang salaman sama yang kiri sama yang kita kagak, maklum. Tahu nggak? Ketemu orang lagi duduk rame-rame yang ditawarin, maklum. Maklumin aja. Sifatnya begitu tuh, mahal. Karena biasanya orang kalau lagi kayak gitu baper. Begitu ada yang ditawarin, dia kagak. Salah saya apa ya? Terus bertanya-tanya. Begitu dia kagak nemu, perasaan aneh kagak punya salah sama dia. Kesel, marah. Pemicunya banyak banget habis gitu ke sono-sono. Tapi kalau orang udah hiasin dirinya sama satu sifat ini, ingat bu, paling jarang punya masalah dalam hidup. Kenapa? Banyak maklum. Ada orang pikir banyak maklum bodoh. Orang pikir banyak maklum kamu bisa diinjek-injek. Siapa bilang? Maklum ini tentang menjaga dan melindungi hatimu dari rasa sakit yang dibuat oleh perilaku orang lain. Kalau kita punya banyak maklum, hidup kita happy, seneng. Ada orang nawarin gak nawarin, tetap bisa senyum, tetap bisa bahagia. Coba kalau itu sifat kita gak punya, sesedih apa hati kita. Giliran ketemu sama orang, kok yang ini diginiin, yang ini diginiin, giliran kita kagak. Lagi datang hadir kajian, kok tentengannya warnanya merah, yang kita hijau. Kacau. Baper dia. Udah kagak bisa mikir tuh. Saya kalau udah mau maulid bu, stres sama kantong. Karena ternyata orang lebih peduli kantong daripada isi. Jadi begitu maulid diliatin kantong, kok no beda? Kok kita beda? Makanya kita penting
Hiasin diri kita sama sifat halim. Karena perasaan itu ngeganggu kita sendiri. Yang bakal rugi dapat situasi, ya Allah, dapat perlakuan orang gak enak. Dapat kabar, si ini jalan kita gak diajak. Ustazah perasaan sering banget ngomong kayak gitu, kan yang baper. Banyak banget yang baper urusan perkara kagak diajak. Apalagi nih ntar nih hall Solo nih, waduh. Orang pada pasang ketemu diem-diem aja. Ternyata emang niat jalannya diem-diem. Kagak mau orang tahu. Karena katanya kalau ada yang tahu banyak yang ikut. Macam-macam orang. Kalau nggak punya halim, nggak punya maklum, baper nggak? Sedih kagak? Siapa yang rugi? Kita yang ngenes di sana. Yang ngelakuin perbuatan mah baik-baik aja, yang sakitkan hati kita. Maka bukan orang yang kita tuntut buat jagain hati, diri sendiri hiasin pakai akhlak Nabi. Nabi orang yang paling halim, sangat mentolerir kesalahan-kesalahan kecil yang dibuat oleh orang. Dan itu sifat perlu kita punya. Dan orang yang punya sifat itu Allah cepat betul angkat derajatnya. Tapi kalau untuk urusan perasaan-perasaan kecil begitu aja kita nggak bisa mentolerir, gimana kamu mau sabar sama hal-hal yang besar? Gimana kita mau menyikapin masalah-masalah hidup kita yang lainnya? Maka orang hiasin dirinya dengan sifat halim, itu yang pertama. Yang kedua, orang penting mesti punya sifat tawadu, itu penting banget. Karena ternyata punya sifat tawadu, enggak semua orang oleh Allah dianugerahkan sifat ini. Untuk menerapkan diri kita menjadi orang yang tawadu juga ternyata ini pertentangan dan pergolakan batin yang luar biasa. Ibu tahu alasan kenapa iblis nolak? Karena iblis enggak punya tawadu. Tapi masalahnya bukan tawadu sama Adam. Ini yang dia nggak punya tawadu sama Allah. Ada karena Allah, yang ciptain dia Allah, yang beri dia perintah Allah, lupa daratan. Lupa daratan. Orang tawadu. Orang kayak apa? Kayak peribahasa yang sering dipakai sama orang kita, kacang lupa kulit. Sering nggak kita dengar bahasa begitu? Yang mesti belajar kulit, bukan kacang yang harus belajar. Kulit mesti belajar ikhlas. Mentang-mentang jadi cangkang doang, mentang-mentang jadi pelapis doang, pengennya diingat seumur hidup. Apa jadinya? Kalau si pengen diingat, ujung-ujungnya jadi sampah di bawah. Kacang dimakan, kulit dibuang. Makanya jangan pernah menjadi kulit. Ini kita demen banget ngatain orang. Kacang lupa kulit. Siapa kulitnya? Pantas jadi sampah. Jangan pernah terbalik. Tuh istilah mestinya jadi pelajaran berharga buat orang. Ini kacang lupa kulit nih. Kacang lupa kulit. Mau jadi kulit tapi mau jadi kacang. Mau jadi siapa? Kita yang perlu ingat, masa selamanya kita ngasih orang terus kita pengen jasa kita diingat mulu. Apalagi nih perkara-perkara sederhana nih. Orang dibawa ke, kamu kan yang bawa saya. Jangan songong. Mentang-mentang udah tahu jalan aja terus jalan diriang. Siapa? Saya tahu yang begitu banyak. Kacang apa kulit tuh? Kulit. Bukan kacang tuh, kulit. Orang kalau ngapa-ngapain tuh ikhlas. Ngajakin orang ke pengajian kan dapat pahala. Masa mau diingat seumur hidup?
Jadi kalau ngelihat mukanya, Masya Allah, aneh ngaji nih dia nih. Ini gara-gara dia nih aneh jadi tahu ngaji nih. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Tuh perasaan kayak begitu mau sampai kapan? Bu, begitu kita punya perasaan pengennya terus dibangkel, pengennya terus nginget, ditendang. Persis kayak orang makan kacang ditelan, kulit dibuang. Ini kulit nih, pes. Orang ngajakin orang ke pengajian pahala gede. Di saat orang yang diajak udah pada tahu jalan, terus mau diinget-inget terus. Yang ada kita bersyukur, kajian dia yang kita bawa kemarin toto dia nyampe duluan. Wah, mau main balapan pahala nih sekarang. Tenang, kalau urusan pahala mah dia yang nyampe duluan, ibu udah kebagian jatah. Sejak awal nganter dia buat kajian. Betul apa enggak? Makanya jangan suka hitung-hitungan urusan dunia, hitung-hitungan tuh di akhirat aja. Poinnya udah kita dapat, pahalanya udah didapat, terus maunya apa lagi? Masa mau selamanya diingat? Lucu, kadang-kadang yang bawa kita yang di depan dia. Yang di depan dia, iya. Yang dibawa ternyata lebih rajin dari yang ngebawa. Yang ngebawa senengnya duduk di belakang. Yang dibawa ternyata pengennya di depan. Salahnya di mana? Kan gak ada yang salah. Punya hati, tunduk. Saat melakukan kebaikan gak ngarep apa-apa. Yang diharap cuman pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gak minta terima kasih, bahkan kita gak berharap dia ingat-ingat kita mulu. Malah kita berasa senang dia tidak ngaji terus sekarang ngaji. Dia ada di kajian kita girang. Kenapa? Karena itu sepalanya ngalir tiada henti buat kita. Mestinya kita berterima kasih, jangan dirusak dengan tuntutan-tuntutan tak berarti. Tuh, tawadhu. Ini baru perkara begitu. Bagaimana tawadhu kita sama Allah? Gimana tawadhu kita sama orang ilmu? Gimana tawadhu kita sama orang tua? Gimana tawadhu kita bahkan sama ilmu sendiri yang kita pelajarin? Ibu, Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau punya, karena ilmunya, saya ingetin ya, karena tawaduknya. Kenapa ustazah? Ibu bayangin, saking tawaduknya dia sama Nabi, tiap kali mau ngajar hadis, beliau mandi dulu, beliau sholat 2 rakaat dulu, beliau pakai baju yang paling bagus di antara baju yang bagus, beliau pakai imamah dengan kompletnya, beliau gunakan wewangian dengan sewangi 4 yang tinggi. Ingat, bukan karena beliau merasa hebat, tapi karena beliau menghormati hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaunya sendiri yang menyampaikan hadis, tahu bahwa diri kita ini siapa dibanding ilmu yang diajarin sama Nabi. Orang diajarin semestinya ilmu yang bermanfaat, nganterin orang ilmunya makin tambah seperti padi yang semakin kian tumbuh. Padi makin tumbuh makin doyong apa makin naik? Padi kalau tumbuh makin doyong. Nggak ada padi doyong. Kita disuruh belajar jadi padi. Makin tumbuh makin berisi makin doyong. Jangan tinggi aja tapi nggak punya isi. Banyak apa kagak pohon yang tinggi aja kagak ada isi? Banyak, apa yang mau dibanggain, tinggi doang gak ada guna. Tawadhu dipelihara, dan kita saat melakukan sifat tawadhu, catat sedang merendahkan hati kita di depan orang, tapi sejatinya kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu. Kira-kira sifat apa lagi ibu-ibu yang perlu kita punya saat kita jadi orang yang sama Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan
bisa berhias dengan akhlak Nabi Muhammad SAW. Sifat apa lagi yang paling bisa ngangkat derajat kita? As-sakha, dermawan. Dermawan. Sedekahnya orang punya dengan orang yang tidak punya. Saya bilangin, Bu. Ibu punya sedekah berapa? 1 juta anggap. Ada yang nggak punya sedekah juga tuh 1.000. Beda kan? Yang satu 1 juta, yang satu 100.000. Pahalanya gimana? Dari sisi pahala aja udah beda. Walau angka yang kaya memberi lebih, tetapi yang tidak punya nominalnya lebih sedikit, tapi dapat dipastikan yang dia beri adalah bagian besar dari pahalanya. Sama, beda. Gak pernah sama pahalanya. Yang ada pahala dia lebih. Jadi orang dermawan tidak menunggu kita menjadi orang yang bergelimangan harta. Siapapun bisa menjadi orang yang mampu memberi. Siapapun bisa jadi seperti apa yang dicontohkan Nabi. Ibu lihat Nabi rumahnya sebesar apa emangnya? Ibu lihat Nabi hartanya sebanyak apa emangnya? Nabi gak punya, Bu. Beliau bisa minta kekayaan lebih dari Nabi Sulaiman, tapi Nabi gak minta. Bahkan lihat dermawannya Nabi Muhammad. Beliau ini yang hampir gak ada nih. Di zaman kita sekarang nih, ini nih perbuatan ini yang hampir tidak ada. Apa yang dilakukan sama Nabi? Datang orang ke rumahnya, ya Rasulullah, aku butuh makan, aku butuh minum misalnya. Rasulullah ada minuman dikasih. Ya Rasulullah, aku butuh uang misalnya, dikasih. Tapi saat ada orang datang tapi beliau tidak punya apa-apa, kira-kira gimana? Kalau kita didatengin orang pas lagi nggak punya, kita gimana? Kita apain? Minta maaf kalau kita. Ya kan? Kalau di mobil, di kaca mobil kita kasih tangan. Kita aja ngasih tangan nolak. Kan gitu. Nabi didatengin tapi nggak punya. Apa yang Nabi lakuin? Pergilah kamu ke rumahnya fulan, ambil yang kamu butuh, berhutanglah atas nama Muhammad. Lihat dermawannya Nabi Muhammad. Pergi kamu ke warung fulan, kamu fulan, bikin bon atas nama Muhammad, nanti kalau saya ada uang saya yang bayar. Ada orang zaman sekarang begini? Jangan sampai ngebon di warung, karena kita punya uang insya Allah. Tapi setidaknya belajar. Ada orang datang gak pernah kita tolak. Ada orang membutuhkan gak pernah kita tolak. Bahkan Al-Habib Anis Solo, cucu dari Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Saya pernah berapa kali Habib Anis itu ngajarin, Bu, kalau kita infak, kita sedekah sama orang, kita jangan terlalu pakai istilah yadul uliya khairu min yadus suflah, mulia daripada tangan. Karena kadang-kadang pakai istilah begitu suka ngerasa kita jadi tinggi hati. Saya yang ngasih, kamu yang menerima. Tawadu lagi nih, Bu. Ya, bukan cuma dermawan tapi yang dikemas dengan tawadu. Ini uang. Ini misalnya uang. Ya. Ini yang minta-minta. Duitnya bukan diginiin, tapi sama beliau ditaruh di tangannya, khudh, kamu yang ambil. Tangan yang ngambil lebih tinggi dari tangan yang ngasih. Kita belajar mau jadi orang yang dermawan. Lah gimana? Namanya bikin kita jadi udah berasa ngasih. Kadang-kadang jeleknya udah berasa ngasih itu tadi tuh. Ngungkitnya sepanjang masa. Maka dididik nih hawa nafsu, dididik. Mana cara didiknya tuh? Ada orang tukang minta jalanan. Kita kan kadang suka ngeluarin 5.000, ngeluarinnya santai banget lagi begini. Kayak apa? Karena di dalam hati kita suka ngerasa dia yang. Jadi kan kita nyepelein.
Orang yang nggak punya tuh, nggak punya apa, nggak punya perasaan, kadang-kadang ngelemparin duitnya sampai orang yang ngambil. Kalau nggak sengaja mah maklum, tapi kalau bentuk kesengajaan mah ya Allah, jangan gitu-gitu amat. Al Habib Anis ngajak, taruh duitnya di sini, ambil. Mau ngasih beras, bagiin sembako, taruh di tangan, suruh dia yang ngambil dari atas kita, jangan kita yang ngasih dari atas tangan kita ke tangan. Ini lagi ngedidik hati kita. Jadi mau jadi orang dermawan, alhamdulillah. Dalam sebuah hadis Nabi katakan apa? Orang apa? Ahlu taat, rajin ibadah, ya, ngerjain banyak kebaikan, tapi dia punya sifat apa? Pelit. Kan sampai dikasih tuh contoh haji siapa? Yang pelit, medit. Ada kan si Madid? Sampai ada di filmnya Madid. Pakai baju muslim. Artinya apa? Dalam istilah kiasannya, rajin ibadahnya. Mungkin sholat di masjid. Tapi kalau buat ngasih mah, satu lagi perumpamaan, orang banyak salahnya, banyak dosanya, belum lempeng jalannya, tapi dermawan. Mana yang lebih Allah cintai? Ada alasannya, Bu. Apa alasannya? Yang ahli ibadah karena hilang sifat dermawan dalam dirinya, nggak ada, kecoreng ibadahnya. Tapi orang pelaku maksiat tapi dermawan, itu maksiatnya bisa kehapus karena kedermawanannya. Jadi orang jangan pelit. Belajar dari Nabi seberapa dermawannya Nabi. Itu sifat ketiga yang paling bikin derajat kita diangkat sama Allah. Sifat yang terakhir, yang keempat, mencakup segalanya. Mahwa khulqul hasan. Punya etika perangai baik dalam segala hal. Orang tidak akan punya halim kalau mulut gak bakal. Orang gak bakalan punya sifat tawadu kalau mulutnya jutek. Gak bakal. Orang juga gak bakal jadi dermawan yang baik kalau dia punya mulut. Tapi semua sifat itu bisa terangkum dengan sempurna saat kau menjadikan seluruh perangai dari perbuatanmu adalah akhlak yang baik, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan insyaallah kita semua yang bawa rindu di maulid, pengen ketemu sama Nabi di maulid, Allah angkat derajatnya semua, Allah tinggikan derajatnya semua. Allah sallallahu alaihi wasallam yang bawa kita semua biar tambah rindunya sama Nabi Muhammad, biar tambah cintanya sama Nabi Muhammad. Ya Allah, yang belum ziarah ke makam Nabi biar pada ziarah ke makam Nabi. Yang udah ziarah biar ziarah lagi ke makam Nabi Muhammad. Ya Allah, walaupun ada yang belum ziarah tapi keburu dipaksa untuk kumpul bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan keluarga besar dari Majelis Taklim Ar-Rusydah, orang tua yang telah berpulang ke rahmatullah, Bapak Rusydah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa-dosanya, Allah luaskan kuburnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan keluarga yang juga telah berpulang ke rahmatullah dan yang masih ada, semoga Allah pelihara karya beserta segenap keluarga, sehatkan badannya, berkahi rezekinya, berkahi majelis ilmunya. Mudah-mudahan semakin tambah orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad. Dan ala hadhin niyya wa kullu niyatin salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.